Itu yang saya rasain. Oke. Saya juga curiga ini perempuan ini memang yang korban-korbannya yang udah pernah jadi korban kan. Kamu pernah mukul wanita ya sampai meninggal ya? Persyaratan dan janji kamu sendiri. Oh, Itu ini apa belum tuh? dibuka. Kamu buka. Semar mesem. Iya. Itu apa tuh, Roy? Ini jenis pengasihan juga berbentuk semar mesem. Tetapi memang kamu kasih minyak ini ya? Memang seperti itu dia. Lengket. Jadi nggak dikasih minyak, memang tidak pernah dibuka. Oh, nggak pernah dibuka jadi lengket ya? Iya. Akai, ini setiap benda ada fungsinya masing-masing? Ya memang ada fungsinya masing-masing. Apa aja? Mungkin seperti kulit macan, bahwasanya jubahnya macan adalah kulitnya. Ya, seperti itulah, seperti raja hutan, maka dia lebih disegani nantinya. Seperti ini. Itu apa isinya? Ini hanya biji, cuman saya juga kurang paham biji apa. Tapi wapak ini sudah saya minum dan dimandikan. Udah diminum? Iya. Ini masing-masing benda ada jin ya, Roy? Iya. Ada penunggunya gitu? Ada maksudnya? penunggunya. Bentuknya seperti apa, Roy? Saya ngelihat sebuah bentuk macan berbadan manusia juga, dan saya ngelihat di situ ada berbentuk orang tapi berbulu-bulu banyak seperti itu, dan juga seorang wanita rambutnya panjang berdarah-darah seperti itu. Saya rasa ini korban kamu pernah kamu cekek ya. Mungkin itu dia masih mendiami diri kamu sih sebenarnya. Saya hanya bisa membantu dengan menetralisir saja ya. Akai merem deh. Tampaknya di sini ada seseorang yang akan mengganggu penonton saya ya. Ada satu makhluk yang akan mengganggu. Kamu pegang sini semuanya. Jaga-jaga kalau ada apa-apa. Roy bisa dijelasin nggak tadi kenapa Roy kesana? Jadi Roy di sana ngelihat menjaga agar penonton saya dan teman-teman di sini tidak ketepak dengan apa yang ada di sini. Jadi dia tuh keluar dan Pindah gitu? Dia pindah gitu, mau pindah ke tempat penonton saya yang perempuan. Kemudian yang lemah kesadarannya, yang matanya udah mulai itu langsung masuk ke dalam seseorang, salah satu. Makanya saya melindungi dengan air daun kelor tersebut. Semoga penyesalan kamu terbayar dengan mengembalikan barang-barang tersebut ke tempat asalnya. Janji adalah janji loh. Ya, saya, Bahkan kamu bisa bersumpah di sini. ya, saya Sumpah sih untuk mengembalikan sesegera mungkin. ingin sekali mengembalikannya. Saya ada ide untuk kamu menggali satu tanah yang agak jauh. Walaupun kamu tidak bisa keluar kota, tapi kamu ambil korekan, cangkul, kemudian kamu masukin semua barang tersebut ke dalam tanah. Oh, dikubur gitu? Dikubur. Di mana, Roy? Di daerah yang mungkin agak jauh dari tempat tinggal kamu, tapi bukan di tempat yang asalnya. Karena kan kamu juga ada kesulitan ekonomi untuk pergi ke sana, kan? Untuk balik lagi ke sana satu ke satu. Kamu benar-benar korek dan kamu masukin semua barang, masukin di tanah.
Hanya kamu yang bisa, Oke. bukan orang lain. Kalau sudah dikubur, barang-barang nggak akan kembali lagi. Nggak akan kembali lagi. Cuman akan hilang. Kak Roy, terkadang pengen kita kembalikan itu ada seperti halangan, kan? Iya. Ada yang menghalangi gitu. Iya. Selalu ada yang menghalangi. Selalu. Apa yang menghalangi misalnya? Tiba-tiba emosi tidak terkontrol dan membuat seperti ya hilang kesadaran saja gitu. Bukan berarti kita kerasukan atau gitu, tapi hilang kesadaran bahwasanya kita tidak bisa mengontrol emosi kita Iya atau pasti. hitam gitu, hanya gelap mata. Ini saya penasaran Roy, maksudnya sebenarnya makhluk seperti apa yang ada di dalam tubuh Mas Akai ini? Boleh digambarin nggak kita semua melalui mata batin dari Iya. Roy? Jadi sebenarnya saya melihat dan saya ngerasain hanya semua setengahnya rusak mukanya. Perempuan? Perempuan. Dan ini memang makhluk yang selalu muncul ya, perempuan tapi rambutnya sudah rontok. Dan rontok. Setengah mukanya rusak. Setengah mukanya rusak. Itu yang saya lihat di sini sebenarnya. Kamu kubur, kamu buat lubang, kemudian kamu kubur semua barang-barang itu dan semoga orang nggak ngambil lagi. Jadi kubur yang paling dalam dan jangan sampai ada orang yang tahu untuk ini. Ya? Gimana Mas Akai? Bisa sih kubur, itu dia mungkin akan ada sedikit cobaannya. Pasti harus bisa. Cobaan dilawan. Pas sudah mau marah, saya harus kubur. Pas sudah mau marah, saya harus kubur. Itu yang saya rasain. Oke. Saya juga curiga ini perempuan ini memang yang korban-korbannya yang udah pernah jadi korban kan. Kamu pernah mukul wanita ya sampai meninggal ya? Waktu itu terjadinya seperti apa? Kejadiannya boleh diceritain nggak kita semua? Kejadiannya tidak sengaja berkendara dengan kendaraan roda 2. Seorang pacarnya, seorang yang memboncengi wanita itu adu cekcok. Tapi saat saya mau pukul sekali, ternyata salah. Sama wanita ini yang menghalangi. Oh, kena ke perempuan? Iya. Dan ternyata dia sedikit terpental. Tapi kamu nggak tahu kalau dia udah meninggal. Karena dibawa ke rumah sakit saya nggak tahu. Dan saya bertanggung jawab atas itu semua. Pantesan nih mukanya rusak. Itu satu-satunya korban atau pernah ada kejadian lain? Ya, ada kejadian lain adalah laki-laki yang memang saat tidak sengaja adalah terkena Braja Musti. Jarak 3 hari dia meninggal. Braja Musti Apa itu apa maksudnya? Jadi ilmu kebatinan untuk namanya kekuatan tangan. Dan ternyata itu berhasil karena saat mengambil itu tesnya dia di pohon pisang dulu. Apabila pohon pisang itu hangus, maka itu masuk katanya. Ternyata saat kita ada benturan sedikit, dia paling saya lihat saya sorot membuat kericuhan. Akhirnya tanpa saya sadarin tangan saya mukul ke muka dia. Tumbanglah. Sempat terbangun juga, sempat minta maaf. Setelah di kepolisian minta maaf. Kita buat perjanjian, jarak 3 hari kemudian dapat kabar mukanya hangus setengah. Mukanya Hangus. Dan ya Meninggal? ya sekarang sudah wafat. Kalau pacar kamu sendiri, katanya pernah juga ya? Pernah refleks karena emosi,
Saya gencet antara kedua telinganya. Maksudnya gimana tuh? Nah, setengah ke tembok, setengah lagi tangan saya. Akhirnya dalam beberapa minggu itu dia pendengarnya hilang. Mungkin di situ akhirnya saya mau minta maaf. Dan dia memaafkan, saling memaafkan. Jarak seminggu dia kembali mendengar lagi. Roy, Meninggal. Mendengar lagi. kembali mendengar lagi. Jujur ya, pegang kayak gituan mungkin 1-2 hari udah tewas kan. Kamu kan belajar ilmu kebatinan, jadinya kamu nggak mati-mati gitu. Oh, karena emang dia juga punya pegangan. Iya. Ya, Sebenarnya dia harusnya udah tewas dari kapan tahu, tapi entah kenapa bisa bertahan sampai tahun 2018 tuh kayak keajaiban buat dia sendiri sebenarnya. Kecelakaan segala macam itu sebenarnya udah mulai menyerang gitu, tapi entah kenapa dia selalu gagal meninggal, gagal lewat gitu. iya, beberapa kali hampir mati. Beberapa kali hampir meninggal. Iya. Seperti apa caranya? Seperti pernah keserempet truk. Serempet truk. Iya, cuman ya mental bangun lagi gitu. Sama tabrakan, memang benar-benar menabrak mobil pick up. Itu sempat sudah merem, tapi karena dibangunkan ya bangun lagi. Apa rasanya waktu kena kejadian serempet truk atau tabrakan itu? Keserempet truk ya? Sakit? Ada rasanya di badan? Nggak ada sakit? rasa, kayak didorong aja jarak jauh gitu. Didorong mental ya udah. Karena kita ngerasa nggak kenapa-napa, kita bangun ya. Yang lain melihatnya aneh gitu. Karena banyak yang bilang harusnya dia mati gitu. Oke. Saya menggambarkan. Justru ini saya gergetan dari tadi, pengen saya kubur tahu. Tapi cuma dia yang bisa kubur sebenarnya. Oke. Oke. Setelah dia kubur, apa kemudian yang harus dilakukan? Ada ritual Iya, lagi kah? setelah dia kubur, tentunya dia mengalami semacam gejala-gejala kayak marah-marah sebentar. Tapi kalau dibarengi dengan ibadah yang kuat ya, saya yakin dia pasti lebih kuat daripada jimat itu sebenarnya. Berarti memang saya harus mengimbangi dengan ibadah ya? Iya, harus seperti itu. Karena jujur hati kamu aja mata kamu tuh udah penuh dengan penyesalan sebenarnya. Itu yang saya lihat. Sangat terakhir sekali saya pengen kamu pertama kamu kumpulin tuh barang, kamu masukin toples, kamu kubur dalam-dalam ke bagian tanah yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau bisa di tanah yang lapang yang tidak ada orang penghuninya, atau tanah yang terbengkalai, ditanam yang paling dalam 2 meteran. Kemudian kamu juga setelah itu kamu pergi dan ngelupain semua masa lalu. Semua yang sudah kamu lakukan udah berakhir lah. Maksudnya kamu pernah ngebunuh ini, kalau ada yang keserempet dan segala macam, itu adalah bagian masa lalu. Intinya seperti itu aja. Dan ke depannya saya pengen kamu ibadahnya makin kuat lagi. Seperti itu. Kita di Mata Batin pada malam hari ini, mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi inspirasi buat kita semua, dan mudah-mudahan solusi dari Roy bisa benar-benar dijalankan, dan jangan pernah patah semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas solusinya, Kak Roy. Terima kasih. Sakai. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Kisah ini menjadi peringatan bagi Anda yang memiliki ilmu kebatinan untuk tidak mempergunakannya sembarangan. Memiliki kesaktian tidak menjamin seseorang menjadi terhormat. Apabila kemampuan itu digunakan tanpa tanggung jawab, akan membuat seseorang kehilangan martabat.